Kaidah nomor 48. Kaidah ini sangat memiliki kaitan erat sekali dengan kaidah nomor 45, yaitu yang berbunyi tasawubul asli qadin bitasawubi fil far'i. Nah, cuman kalau misalnya di sana itu pembahasannya lebih mengarah ke mazhab fikih, kalau misalnya di sini kurang lebihnya lebih mengarah kepada mazhab usuluddin yang secara tidak langsung menjelaskan seorang sufi itu di samping dia juga harus memiliki mazhab fikih, dia juga harus memiliki mazhab di dalam akidah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiqul asli lajimun likulli man lajimahu far'uhu in kana la yanfaku anhu. Tahqiqul asli mengargumentasikan klaim-klaim di dalam asal, ya dalam hal ini adalah akidah, lajimun meniscayakan likuliman kepada setiap orang yang meniscayakan kepadanya far'uhu cabang daripada asal tersebut. Ingkana apabila keadaan tidak bisa terpisahkan si cabang terhadap asal tersebut. Ini seperti antara hubungan antara akidah dan fikih. Itu adalah lajim maljum yang tidak bisa terpisahkan. Maljumnya adalah akidah, lajimnya adalah fikih. Ketika misalnya seseorang itu harus menyembah dengan tata cara yang benar, maka tentu saja meniscayakan di sini seseorang tersebut harus mentahqiq dulu siapa sebenarnya yang disembah gitu. Karena tidak mungkin ada cara ibadah yang benar tetapi dipersembahkan kepada yang disembah tetapinya salah, atau misalnya kita tidak bisa mengargumentasikan, tidak bisa memberikan dalil siapa sebenarnya yang kita sembah. Oleh karena itu di sini bahkan sebelum kita mengurusi tata ibadah yang benar, kita harus mengurusi dulu siapa sebenarnya yang kita sembah. Maka di sini musannif mengatakan tahqiqul asli lajimun, yang kemudian disusul fala budda min tahqiqi usuluddin wa ijra'ihi ala qawaidiha indal a'immatil muhtadin. Maka mengharuskan di sini untuk mentahqiq usuluddin, untuk mengargumentasikan usul-usul agama dan memberjalankannya dan mengoperasikannya di atas kaidah-kaidahnya usuluddin menurut para imam yang dia itu mendapatkan petunjuk. Nah, jadi di dalam hal ini seorang sufi atau abid pada umumnya tidak ada bedanya. Mereka harus mengargumentasikan keyakinannya. Lalu ngomong-ngomong apa nih mazhab sufi di dalam akidah? Wa madhhab sufi min dzalika tabi'un li madzhabis salaf fil isbati wan nafi. Dan mazhab sufi di dalam hal tersebut yakni mentahqiq usuluddin, tabi'un itu mengikuti kepada mazhab salaf di dalam isbat wan nafi, di dalam persoalan menetapkan dan meniadakan. Lalu selanjutnya setelah musannif menjelaskan hal tersebut, di sini memberikan batasan pasal-pasal yang harus dimiliki seorang sufi atau hamba pada umumnya di dalam persoalan i'tiqad. Musannif mengatakan wa fusulul i'tiqadi salah satu, dan pasal-pasal di dalam i'tiqad itu ada 3. Awaluha, yang pertama ma yu'taqadu fi janibir rububiyah walaysa indahum fihi illa i'tiqadu tanjihi wa nafyu tashbihi ma'a tafwidi ma ashkala badana fil wajhil muhal id laisa thamma alhanu min sahibil hujjah bihujjatihi. Yang pertama daripada fusul akidah itu adalah apa yang diyakini dari aspek rububiyah. Walaysa indahum, tidak ada bagi sufi di dalam akidah ini, di dalam apa yang diyakini di dalam hal ini, terkecuali adalah meyakini transendennya atau tanjihnya dan meniadakan penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala beserta tafwid, tentu saja beserta memasrahkan apa yang menjadi iskal, menjadi kesulitan setelah meniadakan aspek kemustahilan. Kenapa sih ada tafwid di sini? Idlaisa sama, karena tidak ada di sana alhanu yang lebih memahamkan atau yang lebih paham min sahibil hujjah, dari si pemilik hujjah dengan argumentasinya. Tentu saja di sini Allah lebih memahami apa yang difirmankan tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu mazhab sufi lebih mengutamakan tafwid, itu seperti halnya ulama salaf. Asani, yang kedua, ma yutaqadu fi janibin nubuwah wa laysa illa isbatuha wa tanjihuha an kulli ilmin wa amalin wa halin la yaliku bikamaliha ma tafwidi ma ashkala badana fil wajhil munaqqis
id li sayyidi ayyakula li abdihi ma syaa wa li abdi ayyansiba li nafsihi ma yuridu tawadu'an ma rabbih wa alaina an nata'addaba ma'al abdi wa na'rifa miqdara nisbatihi. Yang kedua adalah apa yang diyakini dari aspek kenabian, dan tidak ada di sana terkecuali adalah menetapkan adanya nubuah, terus setelah itu watan jiwa mensucikannya nubuah dari setiap ilmu, amal dan hal yang tidak layak akan kesempurnaannya nubuah. Nah ini pun ma'atafwidi ma'ashkala, ini pun setelah memasrahkan apa yang dikirakan muskil, setelah meniadakan aspek-aspek yang mengurangi kesempurnaan nubuah. Alasannya kenapa? Idli sayyid ayyakula li abdi masya. Karena bagi Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, bebas mengatakan apa saja pada hambanya, dalam hal ini adalah para nabi, masa'a apa yang Allah kehendaki. Walil abdi, dan bagi para nabi, ayan siba menisbatkan terhadap dirinya apa yang ia kehendaki karena tawadu beserta Tuhannya. Wa alaina, maka wajib untuk kita an nata'addaba, untuk menjaga etika beserta para nabi dan mengetahui kadar penisbatannya para nabi di hadapan Tuhannya. Ya mungkin ini dalam persoalan kita misalnya membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis, di sana kita menemukan iskal-iskal yang di sana itu kok Nabi seperti manusia biasa sih, jauh bedanya dengan kita. Nah kita nggak boleh demikian, malah kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kita lihat di sana adalah apa, hubungan antara kekasih dan yang dikasihinya. Jadi tidak mungkin kita kiaskan dengan parameter kita. Terus berikutnya atsalisu mayu taqadu min janibi daril akhirah wa mayajri majruha minal khabariyati. Laisa illa tiqadu sidqi ma jaa min jalika alal wajhi alladhi jaa alaihi min ghairi khawdin fi tafasilihi ila bimasoha wa tadoha. Dan yang ketiga adalah apa yang diyakini dari aspek hari akhir dan apa yang berjalan hukumnya sesuai dengan hukum hari akhirat minal khobariyah, dari hal-hal yang dia itu sumbernya adalah informatif, yaitu segala sesuatu yang kita tidak ketahui terkecuali berdasarkan berita-berita dari yang maksum. Nah ini bagaimana batasan itikadnya? Walaysa ila tiqadu sidqi ma jaa min jalika ala wajhil ladzi jaa alaihi. Ya, tidak ada di sana terkecuali meyakini kebenaran apa yang datang dari semua itu dari sudut atau dari aspek sebagaimana ia datangnya. Min ghairi khaudin fi tafasilihi. Keyakinan tersebut tanpa menyelami ke dalam detailnya. Illa bimasoha wa tadoha, terkecuali ya memang dia itu sesuatu yang absah gitu kan ya, baik secara transmisi atau kandungan lafaznya, wa tadoha dan tegas. Nah setelah kita membaca batasan-batasan yang ada di dalam 3 fusul tadi, kita melihat di setiap masing-masingnya ada iskal. Nah bagaimana cara menanggapinya para sufi di dalam iskal-iskal tersebut adalah dengan tafwid, yang di sini musonib merumuskan hal tersebut dengan perkataan wal qaulul faslu bi kulli muskilin min dzalika maqalahu Syafi'i id qala amanna bima jaa anillahi ala muradillah wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah. Dan perkataan yang memisah dari semua yang muskil, dari semua itu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i saat beliau mengatakan amanna, kami beriman, bima jaa, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kami imani sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini juga musannif mengutip perkataan Imam Malik terkait iskal di dalam masalah rububiyah. Wa qala al-Malik al-istiwa'u ma'lumun wa kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun, intaha. Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum, istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui secara lafaz bahasa Arab, yaitu maknanya pada taulah. Wal kaifu ghairu ma'qul, tetapi kaif, kualitas itu tidak rasional. Maksudnya ketika kaif yang ada di dalam kandungan istiwa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang tidak rasional karena nanti akan terjadi tasbih. Wal imanu bihi wajibun, sementara iman akan adanya kata istiwa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu wajibun, wajib.
Wasu'al, sementara bertanya anhu tentang bagaimananya istiwa, bid'atun, itu bid'ah. Maka dalam hal ini ada kontradiksi antara tidak rasional dan dengan diketahui, sementara mengimaninya adalah wajib, maka ditafwidkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki memfirmankan hal tersebut dan menghendaki maknanya. Nah, hal ini, perkataan Imam Malik ini adalah apa? Wahuwa jawabun an kulli muskilin min nau'ihi fi janibir rububiyah kama asyara ilaihi Suhrawardi wa qala innahu madhhabus sufiyah kafatan fi kulli sifatin sam'iyatin wallahu subhanahu a'lam. Dan ini adalah jawaban untuk setiap yang muskil di dalam kategorinya di dalam bab rububiyah, sebagaimana telah mengisyaratkan kepadanya As-Suhrawardi. Beliau mengatakan bahwasanya sikap seperti ini adalah mazhab sufiyah kapatan seluruhnya di dalam sifat-sifat sam'iyah, maksudnya sifat-sifat yang dia itu sifatnya diberitakan. Wallahu subhanahu a'lam.